Audioton mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Anak Kembar Sang Mafia. Buah karya dari autor Poponira, bab ke-15. Pertemuan Raiden dan si kembar. Dengan pengisi suara Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Sementara itu, Zia tengah menghubungi atasannya yang bernama Evan Joseph untuk memberitahu bahwa dirinya ingin mengundurkan diri dari program IT yang sedang berlangsung itu, dan meminta untuk segera kembali ke negara B secepatnya. Zia tidak bisa tinggal diam saja setelah mengetahui kebenaran tentang ayah kandung si kembar. Halo, Tuan Evan. Sapa Zia begitu sambungan teleponnya diterima oleh bosnya. Iya, ada apa Zia? Saud Evan yang langsung menanyakan tujuan Zia menghubunginya terlebih dahulu. Begini Tuan Evan, saya ingin mengundurkan diri dari program ini, dan saya meminta secepatnya untuk bisa kembali ke negara B. Zia pun langsung memberitahukan niatnya. Hah? Kenapa Zi? Apa alasannya? Bukankah semuanya berjalan lancar di sana? Aku bahkan telah memberikan rumah yang lebih besar, seperti yang kau inginkan selama berada di sana. Ujar Evan yang terdengar sangat terkejut dengan keputusan Zia yang tiba-tiba saja menyerah pada program itu. Padahal sebelumnya Zia bersikeras untuk menanganinya seorang diri. Iya, semuanya berjalan dengan lancar di sini. Akan tetapi, ada masalah yang tidak bisa saya beritahukan kepada Anda, Tuan Evan. Ujar Zia, nada bicaranya terdengar seperti terjadi masalah besar di dalam hidupnya. Oke, saya dapat mengerti tentang itu. Tapi kau tidak bisa seenaknya seperti ini. Ujar Evan yang terdengar sedang tertekan dan frustasi karena Zia. Begini saja, berikan saya waktu untuk mencari penggantimu di sana. Mungkin sekitar 4-5 hari untuk mengurusnya. Bisakah kau bertahan sampai saat itu di sana? Lanjut Evan lagi yang memberikan sebuah solusi untuk sementara waktu saja. Dia meminta Zia untuk tetap tinggal. Zia terdiam. Dia tengah mempertimbangkan permintaan bosnya itu. Di satu sisi, Zia ingin segera meninggalkan tempat ini, dan di sisi lain, dia merasa bersalah pada bosnya. Si, kau masih di sana? Ujar Evan menyadarkan Zia dari lamunannya. Baiklah Tuan Evan, saya akan bertahan di sini selama beberapa hari lagi. Hubungi saya jika orangnya sudah berangkat. Ujar dia yang akhirnya menyetujui permintaan bosnya untuk mengurangi rasa bersalahnya. Setelah itu Zia memutuskan sambungan teleponnya. Di ruangan Raiden, Will muncul dari balik pintu dengan membawa beberapa berkas yang diminta oleh tuannya itu. Tuan, saya sudah mendapatkan datanya. Ujar Will sambil menyerahkan berkas yang ada di tangannya pada Raiden. Data milik siapa? Hacker itu atau anak kembar itu? Tanya Raiden sembari membuka dan membaca berkas itu satu persatu. Itu adalah data anak kembar yang mirip dengan Tuan. Jawab Will yang membuat Raiden langsung menatapnya dengan tatapan dingin. Luka Maverick dan Lucia Maverick. Ujar Raiden dengan kening berkerutnya. Dia merasa tidak asing dengan nama itu. Iya Tuan, itu nama mereka berdua. Usianya baru 6 tahun. Saud Will dengan cepat. Siapkan mobil, ayo, kita pergi melihat mereka sekarang. Perintah Raiden pada Will masih dengan ekspresi dinginnya. Baiklah Tuan. Saud Will yang selalu cepat tanggap. Raiden pun langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan meninggalkan ruangannya, diikuti oleh Will beserta para pengawal di belakangnya. Mereka pun langsung tancap gas menuju di mana Luka dan Lucia sedang bersekolah saat ini. Mendengar tentang kunjungan seorang CEO besar di sekolahnya. Kepala sekolah pun langsung menyiapkan penyambutan yang sangat meriah. Sesampainya di sekolah tersebut, Raiden pun langsung melangkah turun dengan elegannya begitu Will telah membukakan pintu mobil mewahnya. Selamat datang di sekolahan kami, Tuan Safir. Sapa kepala sekolah yang menyambut dengan senyuman yang sangat mereka. Di mana mereka? Ujar Raiden yang langsung menanyakan keberadaan Luka dan Lucia. Mereka sudah ada di dalam, Tuan. Silahkan ikuti saya, Tuan. Kepala sekolah pun langsung mengantar sendiri ke ruangan di mana Luka dan Lucia disuruh menunggu di sana. Semua guru wanita langsung terpesona dengan ketampanan Raiden begitu melihatnya. Sebagian besar, mereka berbisik pada satu sama lain. Bahkan, Will pun tidak luput dari gibahan mereka. Silakan, Tuan. Mereka sudah berada di dalam. Ujar kepala sekolah yang langsung mempersilahkan Raiden untuk masuk. Will,
kau ikut masuk denganku. Untuk yang lainnya, tetaplah berjaga di sini. Perintah Raiden pada para pengawalnya. Baik, Tuan. Saut Will dan para pengawal yang lainnya secara serentak. Silakan, Tuan. Will pun membukakan pintu untuk tuannya. Raiden pun langsung masuk ke dalam bersama dengan Will yang berada di belakangnya. Begitu masuk, bola mata Raiden dan Will seketika membulat. Mereka benar-benar tidak bisa percaya bahwa Luka dan Lucia memang sangat mirip dengan Raiden saat masih kecil. Sementara reaksi Luka dan Lucia terlihat biasa saja. Mereka bahkan menatap Raiden dengan sangat intens, seakan sedang menilai penampilan ayah mereka dari bawah sampai atas. Siapa sebenarnya mereka? Kenapa sangat mirip denganku? Apakah benar mereka adalah anak-anakku? Lalu siapa ibunya? Kenapa ibunya tidak mencariku untuk meminta pertanggungjawaban dariku? Segudang pertanyaan seketika muncul di benak Raiden. Wah, tuanku, sungguh sangat hebat. Baru saja memutuskan untuk menikah. Sekarang anaknya sudah sebesar ini, bahkan 2 sekaligus. Batin Will yang takjub begitu melihat Luka dan Lucia. Kak, ternyata mama berbohong. Lihatlah, dia sangat tampan dan juga keren. Celotuk Lucia yang memecah suasana canggung di antara mereka. Lucy, diamlah. Bisik Luka yang meminta adiknya agar tidak berbicara sembarangan. Tuan, lihatlah, putrimu sedang memuji penampilanmu sekarang. Celetuk Will tanpa sadar mengakui bahwa Lucia adalah anak dari tuannya. Will, diamlah, atau aku lempar keluar kau dari jendela yang ada di sana. Ujar Raiden dengan tatapan dinginnya yang mampu membunuh Will saat itu juga. Detik itu juga Will pun langsung membungkam mulutnya rapat-rapat. Hei, apa kalian berdua mengenaliku? Tanya Raiden masih dengan ekspresi dinginnya. Lalu, apakah Anda mengenal kami? Bukannya menjawab, Luka malah balik bertanya dan menirukan ekspresi dingin yang ditunjukkan Raiden barusan. Tidak. Tanpa sadar Raiden langsung menjawabnya, hingga membuat Will ingin menertawakannya. Menyadari hal itu, Raiden pun langsung mengeluarkan tatapan membunuhnya pada Will. Terus kenapa Anda ingin menemui kami? Beruntung sekali, Will, karena Lucia langsung mengalihkan perhatian Raiden dengan pertanyaannya. Apa kalian berdua tidak melihat berita pagi ini? Sekarang kebalikannya, Raiden tidak langsung menjawabnya, tapi malah balik bertanya. Luka dan Lucia pun langsung menggelengkan kepala mereka dengan wajah polosnya, yang terlihat sangat menggemaskan. Aku menemui kalian berdua, karena wajah kalian sangat mirip denganku waktu kecil. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalian berdua adalah anak kandungku. Jadi sekarang beritahu aku, siapa ayah kandung kalian yang sebenarnya? Tanya Raiden dengan sedikit memaksa. Kami tidak punya ayah, ujar Luka dan Lucia secara serentak. Hah? Apa? Raiden langsung tersentak kaget. Dia hampir saja terjatuh jika Will tidak segera menahannya. Tuan, tidak apa-apa? Tanya Will yang mengkhawatirkan tuannya, namun Raiden hanya menjawab dengan lambaian kecil tangannya. Bagaimana dengan ibu kalian? Kalian masih punya ibu kan? Siapa namanya? Sederet pertanyaan Raiden lontarkan pada kedua anak kembar itu. Belum sempat si kembar menjawabnya, suara seseorang mengalihkan perhatian mereka semua, terutama Raiden. Luka, Lucia. Sia tiba-tiba saja masuk ke ruangan itu dengan wajahnya yang sudah terlihat sangat panik. Napasnya juga tersengal-sengal, seperti habis melakukan lari maraton. Mama? Seru Luka dan Lucia yang berlari menghampiri Zia dan langsung memeluknya dengan erat. Kau? Ujar Raiden sembari menunjuk ke arah Zia dengan tubuhnya yang seperti membeku di tempat. Begitu mengetahui bahwa Zia adalah ibu dari anak-anak itu. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.